Cus. Beres itu. Siap, enggak. Kita akan doa khusus dulu ya. Ya. Dilengkapin aja semua alat-alatnya, kumpulin dulu. Ini tuh. Oh. Tasbih. Ada tasbih. Tasbih udah ada. Ada. Wah, ada aja. Lu ngapa di belakang gua sih? Apa Ya, lagi? Mas Ahmad. Itu di panggil semua sulung apa? Aduh, biar lengkap semua sini cepetan ayo, udah malam. Tunggu, bentar. Itu. Iya. Oke. Iya. Ini gua deh. Sebat, enak sebat. Jadi nanti kita kumpul semua. Loh, Lu ngapain? dari mana mas? Ngambil tripod. Ambil tripod. Loh, Nah. si Jamal? Jamal ngapain? Tadi ngapain si Jamal? Nyaut tadi panggil. Ya Mas Mamat. Loh, ada aja sih. Tar. Mana belum pakai tas? Tuh jagain rokoknya Mbak tuh. Jangan sampai lolos. Loh. Jamal. Mas Ahmad tadi mandi, Bang. Lah itu Mamat. Bener, Bang. Itu Mamat. Ah, Lah ini yang bener aja ngawur. bener, Bang. Sugeng dalu Mbah. Sugeng mangga. Jenengan leres namine Mbah Marjan. Nggih. Sami kali kulo mijan. Nggih. Masan kali. Iya. Ngapunten Mbah. Nggih. Yang Mbah tahu tentang rumah ini tuh sejarah bangunannya seperti apa? Oh, sejarah rumah Rumah niki. ini. Nah, niku mulai dibangun tahun 90. Nah, sekitar tahun 97 dikosongkan. Oh, berarti Karena pas bareng kalian krisis nih kawan. ya gini kalau niku. Nanti. Terus habis itu sampai sekarang pernah nggak pernah dipenghuniin jadi nggak pernah didatangin. nggak dia pernah didatangin yang penghuninya kan. Tapi kalau sisi mistisnya mungkin dari Mbah Marjan sendiri atau mungkin dari cerita warga yang ya obrolan warung kopi itu gimana Mbah di tempat ini? Ya kalau tempat ini sih ya tetangga-tetangga yang dekat itu pada yang tahu gitu. Nah, kalau kita ya taunya ya itu wayah seperti dia ngasih tahu itu yang ini ada begini nah, seperti itu. Tapi kalau dari Mbah Marjan sendiri benar-benar nggak ngelihat langsung? Ya nggak ngelihat, nggak pernah. Gitu. Terus kabar yang terbaru
tentang rumah ini setelah kosong sekian lama, mungkin dari obrolan warga atau tetangga itu gimana, Mbak? Ada nggak yang aneh-aneh gitu? Ya kita sih nggak dengar, nggak pernah gitu ya, nggak pernah diomongin gitu. Tapi ya namanya wilayah kosong begini kan pasti ada makhluk yang menghuni di sini. Nah, saya sempat penasaran juga kan dengan cerita bahwa yang menjaga tempat ini tiba-tiba itu kayak berasa diperkosa. Nah, itu kan, Mbak. Nah, habis itu kan baru kabur dan nggak berani nempat di sini lagi. Nggak berani nempat ini, ya betul. Itu satu cerita yang yang kita pernah dengar ya. Oke. Matur suwun Mbah Marjan, terima kasih sudah menemani. Sami-sami. Mudah-mudahan nanti kita bisa membersihkan tempat ini. Monggo-monggo. Kula matur nuwun. Sami-sami. Kersane lek enggal pajeng. Amin. Monggo. Nggih. Monggo. Ya, nuwun. Insyaallah. Amin. Malam ini, tim Zona Mistis kembali mengajak kalian ke sebuah rumah kosong. Puluhan tahun tak dihuni, kini menjadi sarang kelelawar dan menjadi tempat bermainnya makhluk gaib. Mata batin saya langsung mendeteksi adanya energi yang cukup kuat di tempat ini. Saya merasakan kumpulan energi dari berbagai bentuk makhluk halus. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan skip video ini nggak selesai, maka kalian akan merasakan atmosfernya. Enggak, tadi saya benar serius. Enggak, tadi masuk gimana maksudnya? Manggil saya Jamal gitu ya, udah saya bentar dengan Mas Mamat gitu kan. Itu jelas suara Mamat? Jelas banget, makanya saya tunggu bentar sebenarnya. Pas saya kemari, kok kemana gitu Mas Mamatnya nggak ada. Nah, aku tadi ambil tripod di sana. Oh, tripod? Bener, Mbak. Iya. Bener, Mbak. Nah, gue denger lu, makanya pergi ngapain gitu? Ngapain tadi habis bukain tas pergi ngapain? Gak bercanda? Enggak, Mbak, bener serius, Bener Mbak. serius? Beneran, Mbak. Oke. Astagfirullahaladzim. Bang? Sampal, Bang? Serius gak bercanda lu? Beneran, Mbak. Beneran tadi saya denger banget, Mbak. Mas Mamat suaranya. Ya gimana? Nah itu Mamat. Ini di mobil ngambil gitu. Orang kita mau doa. Nah, apa sih, Mbak? Apa sih? Tadi siapa, Mbak? Allah Akbar. Dengar ketawa kan? Iya, Di belakang kan? Masya Allah, belum mulai udah begini. Itu siapa, Pak? Beneran saya. Serius lu kayak Itu Mas Mamat tadi manggil saya, Pak, enggak? sini Fer. Oh, Serius kan? Astagfirullah. diam dulu. Nah, di pojokan yang dekat kaca Fer. Tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, itu Fer sebenarnya sosok anak kecil. Tuh. Ih, kalau ketawa, astagfirullahaladzim. Ih, Cewek apa cowok, Mbak? cowok. Tapi kalau ketawa ngeluarin taring, astaga, lidahnya. Masa lidahnya ada cabang? Beneran serius? Kayak ular. Kayak ular gitu, kayak ular. Nggak kabur. Nah, tahu nggak kenapa nggak kabur? Kenapa tuh, Mbak? Dia berarti bukan makhluk pengganggu di sini. Oh, lebih positif gitu Mbak maksudnya. Kita belum mulai. Nah, udah begini. Belum berdoa dulu, Mbak. Mau berdoa dulu kali, Mbak? Doa dulu, Mbak. Doa dulu ya. Ini Terus tadi siapa Mbak yang manggil saya itu, Mbak? Nanti aja. ntar aja lah. Bentar, kalian dari sini dulu ya. Kalian dari sini dulu. Oke, Mbak. Assalamualaikum. Biasaan. Deketin kabur yuk. Doa di sini aja kali ya. Oke. Semuanya dikumpulin deh, lengkapin aja sih. Si Bumbung mana lagi? Bom. Sini, Bom.
Sini semua sini. Sini semua sini. Jadi pada mencar gini sih, Mbak? Biasa orang pada nggak konsen. Gangguan-gangguan seperti itu ya, Mbak? Kalau gangguan seperti itu ya? Iya sih. Nggak apa-apa. Enggak. Serius nih, Bang. Bercanda lu ah, bikin Baby jangan bete aja. Beneran nih. Mana? Yang satu lagi mana? Si Bang Dede mana, Bang Dede? Oh, jaga situ ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan upaya kita, usaha kita untuk sekali lagi ya, untuk bakti sosial. Tujuan kita bukan untuk sekedar penelusuran, bukan sekedar untuk eksplor, tapi membersihkan lokasi tempat ini. Wah, ini tas P-nya Mbak sekalian ya? Iya, iya, iya. Masa ada orang? Masa abis nangis ketawa, abis nangis ketawa, abis nangis ketawa? Apa sih? Sih. Oi. Jadi Mbak cuma denger doang ya? Gitu. Apa bocah yang di situ tadi ya? Tadi posisinya fair tuh, fair ya, di yang di sana tadi tuh. Di gini fair. Bentar nih. Terus gini. Terus gini. Tapi cabang bedanya. Gitu. Aneh kan? Itu anak kecil gitu, Pak. Anak kecil. Tapi nggak ganggu. Gua nggak ganggu, cuma gini, melengkung begini kan. Nah. Tapi nggak melotot, maksudnya nggak galak gitu. Nggak ganggu. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak boleh terhait apapun. Kita nggak boleh dijebak oleh energi apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Berkah buat yang di rumah. Berkah buat yang punya rumah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biidzni ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatihim wa karomatihim wa mu'jizatihim wa syafaatihim wa ijazatihim. Sayyidillahil akhbul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminallah. Tasbih, Pak. Seru kayaknya. Tuh. Nangis lagi. Tapi sambil ketawa. Paham sih? Itu dari situ. Oke, no problem. Bagi, Pak. Oke. Bocah kecil. Gila, nih jambul. Lidahnya bercabang seperti ular. Hanya kuping saya ada yang ini. Fer, nggak apa-apa kalian Mas Budi. Tenang aja, jangan dirasa Mas Budi. Jangan sampai dirasa, jangan sampai Mas Mamat. Lah, pas ya? Pas ya? Pas. Bomo mana? Kok? Bomo lagi aja. Ini gua nggak sengaja loh. Masa sih? Oke, gini. Kita akan memulai untuk mengeksplor lokasi rumah kosong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak ada rasa yang tertarik. Kita akan mulai penelusuran dari depan sana. Oke? Oke, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, astagfirullah. Saya, bentar. Ada yang manggil. Siapa ya? Pantesan Jamal tadi dengar suara, Mbak juga dengar suara ada yang manggil, tapi dari atas. Jamal. Yang bener, Mbak. Iya bener, Mbak. Mat. Sini. Fer, ada sosok yang aneh, Fer, di atas kita. Layang. Oke, siap. Bentar. Ya, gini. Mbak penasaran dengan suara memanggil dari atas, tapi kita harus lewat mana? Tangganya nggak ada. Weng. Lah, bolong semua. Loh.
Lu? Bolong nggak sana? Bolong. Iya bolong. Terus nyarinya kemana? Bolong katanya. Ayo balik lagi, balik lagi. Sana berarti depan. Di depan ya, Pak? Iya kayak tadi. Oh, kerai. Bom, tas gue bawa ini, Bom. Ini kalau mau naik lewat mana, Pak? Ini Mbah, depan nih langsung Yang ke ini ya? kanan. Ini ya maksudnya? Kanan ke kanan lagi. Oh, kanan lagi sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Hati-hati ya. Hati ya. Awas licin. Banyak lumut. Ini rumah yang dibangun tahun 1990. Dengan model yang seperti ini, dengan bangunan yang kokoh begini, Pak. Pastinya bukan orang biasa yang punya kan? Pasti ya, Mbak ya. Iya, orang yang punya banyak uang. Termasuk mega di tahun itu ya, Mbak? Termasuk mewah di tahun itu. Mewah. Mewah pada zamannya. Dan ini suasananya masih asri di sini loh. Mbak nggak kebayang kalau misalnya ada yang mau beli terus tinggal direnov, dipercantik, ditinggali, nyaman banget. Kalau energi di sini juga sudah kita bersihkan. Sebenarnya yang Mbak rasain apa, Mbak? Pertama kali masuk tadi, pas kita mau berdoa itu kan ada, Mbak boleh bilang, ya itu siluman cawang ya. Siluman cawang itu adalah salah satu jenis makhluk halus yang lidahnya bercabang, sosoknya hitam tadi yang di bawah. Oh. Terus kemudian ada suara menangis tertawa. Nangis kok karung guyu gitu. Terus yang ketiga, tadi ada suara yang memanggil Mamijan. Nah, dari dua suara tadi itu yang belum dapat jawabannya. Nah, kalau yang si Jamal lihat tadi, Itu yang bikin Mbah penasaran. Karena Mbah kan pas waktu mau nyari tempat buat jalan, nyari tangga, Mbah juga dengar ada yang manggil Jamal. Mbah masuk di sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Justru di sorry, Mbak mau bersin nggak jadi. Justru lebih agak hangat di bawah daripada di ruang tamu ini, Pak. Ya, terus ini kalau masuk lewat mana? Pintu dikunci ya? itu nggak bisa, Mbah, didorong. Nggak Coba, bisa. itu. Nggak bisa. Kayaknya sampai deh, Mbak. Oh, dalamnya fair. Siluman cawang nongol lagi, Pak. Hah? Lari lagi di dalam. Dia aktif banget emang, Mbah. Aktif tapi dia nunjukin jalan, artinya buat kita kode. Oh, oke. Siapa nih bosnya kan? Oh gitu. Iya. Ada jalan, Mbak? Ini ada lubang, awas hati-hati. Oh, oke. Ini kalau lewat sini nggak bisa, mungkin ke sana dulu kali ya, coba. Mungkin kita dapat jalan. Bismillah, licin, awas. Harumnya, Allahu Akbar. Nah. Wow. Mas licin. Hati-hati. Pakai parfum kan ya? Sini bisa ini nih. Itu ada pintu. Ini bisa ini. Nah, Ini jendela. bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berantakan banget. Tempat yang sebegitu mewah. Nah, aneh nggak sih kalian? Lagi-lagi, Mbak Mijan mendapati sebuah tangga yang sudah kosong. Tapi yang bikin aneh kan nggak ada apa ya, puing-puing tangga yang Anak tangganya, Mbah. iya, puing-puing anak tangganya kan nggak ada tuh. Tadi Pak,
Nih, makasih lihat. Pas waktu Mbah Senter dari itu, Fer, si siluman cawang tuh lari ke situ. Seret. Tantar. Gini aja mending. Biar dia nunjukin jalan. Tuh tahan di situ ya. Iya, kayak ada suara. Ada suara larian. Tapi larinya itu bukan lari orang. Bukan, tapi gitu, cepet. Gitu. Kayak jin kayak gitu, Mbah. Jin kayak gitu kalau lari. Tapi khusus siluman cawang. Yuk, emang. Oke, siap. Oke. Kamar mandi. Kamar tidur. Nggak ada apa-apa. Mbak sudah masuk sampai ke dalam ini, rasanya masih normal lah. Karena masih lebih hangat tadi yang di bawah. Oh. Ada apa lagi, Mbah? Yang bau harum. Oh. Fer, sini Fer, shot Fer. Ini nih. Allah. Astagfirullahaladzim. Bisa. Aduh. Slow aja. Fer, lu shot Fer. Nah, ini pas di bagian pohon yang kecil ini. Tuh. Itu sosok wanita. Cantik loh Fer. Nothingnya segitu tuh. Diem aja. Nah, ini kalau yang seperti ini Pak, yang kalau Mejan masuk nggak kabur, bukan makhluk yang jahat nih. Bukan makhluk yang jahat. Ya. Tapi mereka berdampingan nggak sih, Mbah? Ya berdampingan. Gak apa-apa dia. Tuh, disenterin aja dia. Gini. Ini disenterin cuma gini doang nih. Terus senyumnya tuh loh, menggoda banget ini loh. Sambil pegang rambut ini. Itu tuh bocah itu. Wangi. Cewek. Masih cium kalian semua kan? Jamal cium? Cewek, Mbah. Cewek. Oh. Kalau dibaratin ke sosok manusia ya wujudnya itu ya masih muda lah. Mungkin usia sekitar 20-25an. Sama siapa tuh? Sama siapa? Om Ferry. Wah, elah. Pakai gaun atau gimana, Mbak? Nah. Tahu nggak? Sore-sore aja. Kayak telanjang. Astagfirullah. Serius? Nggak pakai baju. Udah, gak usah bayangin macam-macam. Oh iya, Mbah. Ya Allah. Oke, bro. Bisa aja, Bray. Langsung skip sebentar itu. Nih, Fer nih. Maksudnya Mbak di sini, Fer tuh. Ngilangnya lembut banget. Tep. Ngilangnya lembut banget, Pak. Nah, ini tantangannya adalah ini kan rumah lantai 3. Naiknya lagi kemana? Nah, Iya. sebentar. Tadi Memijan di ruangan ini ngebuka portal gaib. Pada saat Mbak sedang menunjuk cewek itu, ada yang tar. Sebentar. Itu apa tuh? Ayo, itu apa? Paku ya. Hati-hati, Banyak takut ada paku. Kamar mandi. Awas, hati-hati, takut ada paku. Aduh.
Mbah curiga tadi yang meledak itu ini nih. Ini ada jejak nih, ada jejak tapak gede banget Pak. Jejak kaki nih. Tapi kenapa cuma satu ya? Satu doang nih, gede banget ini. Satu doang, Mbah. Satu doang. Ada gambaran jari-jarinya, tapi kayak bantal kotak gitu. Oke, 1, 2, 3. Tangga, guys. Tangga. Oh, ada tangga, Mbah. Oke. Biasanya kalau ada yang seperti itu, Pak, ada makhluk yang besarnya. Ada makhluk besar. Raja, Mbah. Maybe raja. Naik, siap. Siap. Tasbih sudah aman semua kecuali bom. Aman, Mbak. Aman, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uniknya, setelah kita buka portal gaibnya, Pak, jejak semua itu bisa jadi penunjuk jalan, termasuk yang si wanita, termasuk yang si cawang. Oh, Mbah, kalingan, Mbah. Hah? Kalingan. Bentar, gini. Bentar. Ini kayak gini ntar nggak bisa. Udah, Mbah aja deh yang giniin. Awas, Mbah. Berat ya? Nunduk aja, Mbak. Nunduk, muat nggak nunduk? Nunduk. Nunduk, coba. Kali muat. Oke. Bisa. Coba hati-hati ya. Hati-hati. Soalnya berat banget kalau di itu. Nah. Awas. Mas Angga, hati-hati, Mas Angga. Kalau Allah Akbar. Jamal. Hati-hati. Hati-hati. aduh, Hati-hati. bom bisa naik nggak tuh? Oh iya. Bom, tolongin, Bom. Bom. Muat nggak, Bom? Ayo, Bom. Muat, Bom. Bom, jangan terlalu ke kiri lo ya. Awas, jangan terlalu ke kiri. Kiri nggak ada bentengnya. Awas. Bisa. Dia emang kayak ngarahin gitu, Mbah. 1. Gue atapnya udah rusak begini. Tapi konstruksinya keren, Pak. Masih kuat banget. Harusnya nggak gini ya, Mbah. Iya. Sayang banget ya. Bentar, Mbak sambil ngecek Hati-hati lo. jejak. Di sini ada satu jejak lagi. Ini itu kamar atas, dan ini kamar mandi yang cukup luas. Mungkin ini salah satu kamar yang kamar anak kali ya. Kenapa bisa ada tanaman Mbak di sini? Oh iya ya. Ini kan upin, Mbak. Iya ya. Gokil, itulah uniknya. Indonesia itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lu sampai subur gitu ada bunganya. Wih. Awas, Mbah. Ini pohon talas, bukan, Mbah? Pohon talas. Berarti ada talasnya dong? Hah? Ada talasnya? Kalian pernah lihat bunga talas nggak? Enggak. Belum pernah? Belum. Ada, Mbak. Serius belum pernah? Belum. Ini bunga talas. Nih. Kalian belum pernah lihat bunga talas? Belum. Oh, oke. Oh, sebentar. Mending gini nih. Keluar dulu, Bun. Parah kan? Biarin aja. Lucu bentuknya, Mbah. Iya ya, tuh. Kalian belum pernah lihat? Nih, Kayak ini, Mbak. buat sobat mistis di mana berada. Buat kalian yang belum pernah lihat namanya bunga talas sumber. Biar ikut happy semua, Fer. Udah, oke. Jejak 1 di dekat Fer itu, kaki yang bentuknya seperti bantal. Tapi Mbah belum merasakan sesuatu hal yang kuat. Oke. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Pak, apa lagi, Mbah?
Apa sih itu? Bangkai atau apa itu? Kok udah kayak bentuk sorry. Apa, Mbak? sorry. Kayak tulang. Hah? Kayak bentuk tulang. Tar. Nah, kalau ini mungkin kamar utama. Tadi Mbak Mijan itu ngeliat kayak bentuk tulang di sini. Ternyata kosong. Oke. Ini akar apa Mbak? Mana? Ini? Itu? Oh, ini akar. Ini akar pohon. Oleh akar pohon beringin. Bentar. Ini kok kayak... Kok Mbak bingung sih? Coba masuk sini. Oh, no. Come on. Ada suara dari bawah, hati-hati. Ini kalau mau naik ke lantai 2 ini lewat mana ya? Ada nggak sih jalannya? Ada ya? Nggak ada ya? Kok Mbak jadi bingung? Tar. Ini yang bentuknya seperti tulang tuh apa? Apa nih, Mbak? Bawa kotoran. Kirain Sini. wangi. Ini tuh ruangan, nggak tahu ruangan apa. Ruangan utama kali ya? Bau kotoran. Ini semacam sarang kelelawar nih. Tapi di sini nggak ada jejak yang kaki bantal. Ya, di tembok apa sih, Mbak? Kotoran semua? Iya, ini kotoran kelelawar. Tuh, kalian nggak cium bau banget kayak gini kok. Iya sih. Maksudnya apa sih ini? Tadi kalian lihat yang kayak semacam... Enggak ya? Nggak tahu, Mbak. Nggak tahu, kayak samar tapi bentuknya tulang dan itu nggak mungkin, dan itu bukan jejak dari kaki bantal karena bentuknya lebih kecil. Lebih kecil. Ini apa nih? Oh, kamar lagi, Pak. Ini maksudnya apa ya? Septic tank, Mbak. Oh, ini septic tank ya? Kok di atas? Lah? Iya. Septic tank bukan harusnya di bawah, Mbak. Awas, Mbak, nyeblos. Iya. Kenapa sih harus bikin bingung? Kalian kan tahu kalau Mbak datang gimana. Kalau baik, Mbak pasti baik. Kalau nggak baik, ya Mbak juga. Tetap bayangan samar. Dan di sini Mbah ngecium. Apalagi sih, Mbak? Tenang. Mbah ngecium bau gosong, Pak. Gosong? Bau bulu ayam dibakar. Oh, I know. Artinya apa, Mbak? Artinya apa kalau bau bulu kebakar? Ini dia nih makanan Mbak Mija nih. Bom. Makanan? Bom.
Bom. Bom. Bom. Bom mana? Iya. Mau kemana, Bom? Sini, sini, Bom. Betah ya di sini ya? Hah? Oh, betah kali. Wah, yang bener, tempat gratis, gak bayar, bagus kayak gini, gede ya? Hah? Betah kali. Yang bener, Bom. Basah semua tangannya. Bom. Bom, hei. Wah, itu kenapa sih, Mbak, si Bom, Mbak? Biar aja, biarin. Dia itu yang punya kaki bantal itu, biarin. Bom. Bom. Sini. Orang ditanyain betah apa nggak, sini. Sini. Istighfar, Bang. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lemes ya? Lemes. Ya. Dudukin aja. Pelan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Si kaki bantal tal si bau bulu dibakar. Pak, Iya, Mbak. gimana kalau kita sambil nunggu mereka nih datang dan mereka tambah panas di sini ya? Karena ternyata justru di lantai 3 ini awalnya tuh senyap, tapi justru inilah sentralnya, Pak. Oh. Tempat tinggal mereka. Oh gitu. Jadi kalau dalam bayangan Mbak Mijan, dari sisi batin Mbak Mijan, bisa kebayang nggak sih, Pak, semacam jalur kalau orang itu lagi bermain burung merpati itu loh. Oke. Ada jalur tuh penerbangannya dia tuh. Iya. Nah, kenapa di atas, nggak di bawah, nggak di lantai 1, nggak di lantai 2? Iya. Ini tuh semacam sentralnya buat mereka. Oh. Dan kalau udah seperti ini, Mbak pikir nggak mungkin berhubungan dengan rumah ini, nggak mungkin. Tapi karena lamanya ini, coba bayangin, tahun 90 dan 97 pada saat krisis dikosongkan, ya kan? Kenapa, Mbak? Nggak apa-apa. Bayangin berapa tahun coba? 23 tahun. Wajar dong. Selama itu kalau akhirnya ada yang menempati. Tuh. Gini, Mbak punya ide. Iya, Mbak. Ini kan dia belum terlalu kepancing, tapi dia sudah mulai gusar. Ada energi kita yang datang. Night vision. Ya. Bawa, siap. Night vision, tapi buat kamera doang. Oh gitu. Nggak ada di antara kalian yang punya nyali, ya. Ingat ya. Kenapa, Mbak? Terlalu bahaya atau gimana? Takutnya ya, karena ini bikin jebakan dulu takutnya mereka. Oke. Kalau yang dibom bahaya nggak, Bang? Bahaya nggak yang tadi? Itu yang di bantal itu, si bantal itu. Wes, gini. Berarti nanti kita ambil waktu 5 menit aja buat night vision. Oke. Kamera ditaruh, bisa disiapin dulu tripod dan sebagainya. Oke. Terus kita gini aja nih,
kamera nanti dari sana, terus kita keluar lewat sini. Jadi biar kita lihat reaksinya di sini seperti apa. Oke, siap. Nah, ini kita kasih spot yang setipis ini nih. Selurus gini aja? Ya. Oke. Sampai sana. Nah, 5 menit aja. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Yuk, tata dulu, rapi dulu. Bom masih lemes ya? Ya oke, nggak apa-apa. Udah, Mbak. Oke, standby. Pak, bom udah aman? Bom, aman bom? Mantap? Oke, kuat. Yuk, kita keluar, tinggalin lokasi ini. Tunggu 5 menit, nanti baru balik lagi. Kita akan tes seperti apa reaksinya. Hah? Iya, sampai ke bawah, Bom. Jangan bawa kiri. Terus. Yuk. Yang dot lagi nyusul. 5 menit saja. Yuk, kalian semua turun dulu. Nah, Mama. Jadi Mama hati-hati kameranya ya. Iya. Iya, Mbak. Tuh. Nih, yuk. Asik. Nih. Jauh kayaknya, Mbak. Hah? Jauh. Ya. Oke. Jadi Pak, nanti tuh 5 menit. Kita tunggu, habis itu nanti kita review dulu. Oke. Tunggu di sini ya. Oke, Bang. Kayaknya udah cukup. Udah 5 menit. Kita langsung naik ke atas. Hati-hati. Ya. Oh. Wow. Lah. Mat, udah, yuk terus, Mat. Sini. Apa, Mat? Sini yuk. Belum ada naik, Mbak. Iya. Sini. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Awas, tunduk. Mas, tadi kan kita belum ada ini ya? Belum. Oke. Oh my god. Oh, berantakan. Oke, langsung cek aja yuk. Bentar. Jangan minggat, bentar. Pak. Loh, masih jauh, Pak? Masih jauh. Si kaki bantal yang hitam gitu, Pak. Udah mulai mau ngancem gitu loh. Tantang, Pak. Nantang. Yuk. Fer. Sini, Fer. Kita lihat bagian ininya, Fer. Coba, Fer. Yang mana, Fer? Ya. Oke. Sini, Pak. Mas Uti sini, Mas Uti.
Wah, itu bapaknya mau geser ya? Iya, iya tuh. Aduh. No. Iya. Gede banget. Jatuh. Itu yang jatuhin apa ya? Tangan. Yang tadi tuh. Wah. Bambu yang di situ tuh loh. Ini loh yang di sini tuh. Iya, di sini. Apa, Mbak? Ini jerangkong, Pak. Jarangkong. Jarangkong apa sih? Jerangkong itu makhluk halus yang bentuknya tengkorak, Pak. Tengkorak manusia tuh, tulang belulang doang. Tapi uniknya, dia tuh suka menghisap telur. Bisa telur. Iya, telur beneran loh ya, bukan telur kalian itu loh. Tingginya berapa? Kalau jerangkong tuh seperti manusia bentuknya, tapi cuma tengkorak doang. Nah, tulang belulang. Tapi uniknya ketika makan telur itu, Pak, itu langsung hilang isinya tanpa berlubang telurnya. Iya, keren kan? Langsung kosong. Makanya kalau di rumah itu tiba-tiba ada telurnya, nah ini kulkas atau di mana kosong semua. Ada di itu. Bisa jadi. Tuh Mas Budi tuh. Jadi Pak, jerangkong itu kalau sudah menampakkan diri atau sudah menghisap telur, dia bisa kembali seperti asap. Mamat sini dong, tuh lightingnya itu Mat. Cukup. Oke. Nah, biasanya orang yang ketemu jerangkong itu akan sial. Nah, iya sial. Ya, kadang rezekinya jadi seret dan sebagainya. Oke, gitu aja kita tuntasin sosok yang kaki bantal hitam, kutu kupret. Kita raja mobil dulu. Siapin, Fer. Balik lagi semua. Yuk. Kita kelarin sekarang. Oke, kita kelarin Pak. Kita kelarin semuanya. No. Kenapa? Coba. Bukan harum kan? Kok gini sih baunya? Bulu dibakar, bunga bulu dibakar. Kelarin sini. Mas, bunga sini Mas. Susah bukanya, Bang. Iya, ini harus dipancing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesain baik-baik. Ayo, Bapak, sini. Cukup mas. Karena kita masih harus ada pembersihan lagi. Bom. Ya, Mbak. Bom. Bom. Sini. Jadi pada saat bom tadi lemes, bom ngerasain apa? Tadi ngikutin cewek. Ikutin cewek. Nah, perempuan gitu. Oh, ini penglihatannya gitu ya? Iya. Oke, bom pejamin mata. Bom merasain dulu. Di sini ada apa? Oke, pejamkan mata, rasain.
Mbah nggak pernah datang ke tempat manapun untuk menantang. Paham? Mbah hanya datang ke lokasi hanya untuk membersihkan agar hunian manusia itu layak dihuni kembali. Bukan seperti dihuni oleh bangsa kalian. Kenapa? Serem, Mbah. Serem. Serem. Coba Bom, gini Bom. Bom fokusin lagi. Terus Bom tarik. Rasakan Bom tarik. Serem nggak, Mbah? Hah? Hah? Serem nggak? Udah, tenang aja. Rasain. Serem lihat apa tadi? Serem lihat apa? Aduh, hitam. Hitam-hitam. Gede ya? Fokus. Rasain Bom. Tarik nafas yang dalam Bom. Serap, 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 serap. Terus. Bom, rasain. Mbah nggak pernah datang ke lokasi dengan cara yang buruk. Mbah selalu datang ke lokasi meminta baik-baik agar bisa diskusi baik-baik. Oke, paham? Astagfirullahaladzim. Istighfar Bom, istighfar Bom. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, Bom. Bangun Bom, bangun Bom. Bantuin. Oke, maksudnya bantuin. Oke. Ya. Dah. Oke. Aman, Bom? Nih Mas Budi, air Mas Budi. Air. Mbah dulu tuh, Mbah. Doain dulu tuh. Tenang aja, Bom. Normal ya. Tarik nafas dalam. Minum. Apa itu, Mbah? Genderuwo, Pak. Genderuwo. Yang bau tadi kebakar itu? Yes. Dan tadi sempat menyerang kan? Tapi karena Mbah berprinsip jangan. Kita nggak boleh, nggak usah bertarung lah gitu. Kalau bisa baik-baik, kita baik-baik. Nanti habis ini selesai kita akan pembersihan. Tapi yang pasti kalau Mbah bilang dasarnya itu Pak, makhluk gaib ini sebelum dibangun sudah menempati lebih dulu. Dia lebih duluan. Oke. Tapi pada saat bangunan ini dikosongkan, dia balik lagi. Seolah-olah dia merasa bahwa rumahnya itu udah kosong lagi, makanya ditempatin. Gitu. Mbah, saya kepo nih Mbah. Ya. Genderuwo katanya kan suka nyerupain. Terus hawa nafsunya gede katanya yang saya tahu. Gimana tuh Mbah? Jangan ngobrol di sini kali ya, asiknya ya. Di mana Mbah? Kesana aja ya. Boleh. Bantuin. Mbak netralin bentar sini. Ya. Bentar. Ayo, kesana. Iya, sini Pak kalau mau ngobrol. Oke Mbah. Ingat, Jeranggong itu kan wujudnya seperti tengkorak. Iya. Tapi dia itu salah satu dari anak buahnya Genderuwo. Anak buah prajurit. Terus Di sini ada banyak banget makhluk halus, tapi yang pasti kita sudah menjelaskan beberapa makhluk halus yang kita temui, termasuk si gadis yang ya. Kalau Genderuwo di dalam mitologi perhantuan mitologi Indonesia itu adalah makhluk halus ya sejenis siluman King Kong gitu, Pak. Dia modelnya kayak King Kong gitu. Bentuknya seperti King Kong, tapi lebih tinggi ya, lebih besar, memang penuh dengan bulu, warnanya hitam. Ada yang bertanduk, ada yang tidak.
Bedanya, Mbah? Kalau yang bertanduk matanya merah. Dan yang bertanduk itu justru yang paling kuat, yang bisa menyerupai sampai ke bentuk manusia. Gitu. Kenapa sih tujuannya genderuwo tuh suka menyerupai manusia, Mas Budi? Ya kan? Tujuannya adalah dia ingin memiliki keturunan dari bangsa manusia. Hah? Ya. Memiliki keturunan? Ya. Dengan tujuan agar dia memuja si genderuwo tersebut. Manusia ini? Manusia itu. Ya, jadi pengikutnya. Dia pengen menciptakan pengikut dari orang-orang, dari wanita-wanita yang dihamili. Banyak nggak sih, Mbak, kejadian itu, Mbak? Banyak banget, Pak, sebenarnya. Tapi kan karena itu kayak semacam aib, jadi Enggak diekspos. ya seperti itu. Tandanya, Mbak? Saya potong lagi. Oke, gak apa-apa. Tandanya, Mbak? Ya, memiliki ciri-ciri fisik khusus dan karakter khusus. Satu ciri-ciri fisiknya ya penuh dengan bulu, terutama ada bulu di pundak. Ini kan ada pundak yang suka menonjol tuh. Nah, itu bulunya lebih banyak, lebih lebat. Terus di bagian tulang iganya itu, Pak, tulang punggung, itu bulunya itu semacam kayak jerami, Mas. Nah, jerami, jadi kaku. Oh. Itu ciri-cirinya tuh. Ke sapu Manusia ijuk. biasa seperti kita, tapi ada bulu ijuknya. Oke. Nah, itu. Nah, itu gimana, Mbah? Nanti apakah akan mengganggu nggak sih untuk kehidupan orang lain lah, pasti sekitarnya gitu, Mbah? Mengganggu sih enggak, tapi ya orang tersebut sebetulnya memiliki energi dari makhluk tersebut, genderuwo. Hanya saja kan kalau misalnya memang itulah tugas kita. Misalnya kita adalah orang yang mengerti tentang hal seperti itu. Kemudian kita bisa datangi mereka, orang-orang yang memang disinyalir atau mungkin terlihat bahwa itu adalah keturunan genderuwo, maka kita harus menyempurnakan. Agar energi yang negatif dibawa oleh sang genderuwo ini, oke, jerangkongnya terbang lagi, no problem, bye. Kelarin gue, ntar gue kelarin. Nah, jadi agar anak tersebut bisa diajari energi yang lebih positif secara spiritual. Oke. Tapi banyak orang yang tidak paham tentang proses bagaimana seorang manusia bisa hamil. Nah, itu tuh, Mbah. Ya kan? Maksudnya sih, Mbah, makhluk halus bisa menghamil terus. Mohon maaf ya, cairan prianya itu dari mana? Iya, tadi ya. Nah, gini. Pertama adalah bagaimana menyerupai dari sosok makhluk gaib itu sendiri. Kemudian dia memindahkan energinya ke bentuk manusia, Mas Budi. Setelah membentuk manusia, ketika dia merasa sudah sempurna, maka dia sudah bisa menduplikat ketika masuk ke suaminya itu persis seperti dengan tubuhnya. 100% ya? 100%. Biasanya kan kalau tiba-tiba nongol misalnya seperti tadi Bombong. Itu yang masuk kenapa dia masih bisa diajar. Itu baru kepalanya sama badannya itu belum kerep. Besar dari kecil ya, tapi dia yang bertanduk, kedua bertanduk itu ya, genderuwo bertanduk itu, dia itu akan seperti itu. Berkali-kali dulu menyerupai, datang, habis itu ketika sudah merasa pas, dia akan langsung nempel di suami tersebut. Makanya pada saat suami istri itu bersenggama dan kemudian ada sosok genderuwo yang nempel di punggungnya orang tersebut, suaminya, maka cairan pria ini itu sudah bercampur dengan energi si genderuwo. Makanya di dalam agama apapun ada yang namanya ritual sebelum berhubungan intim berdoa. Oh iya. Satu, yang kedua adalah seorang wanita dengan ciri-ciri apa, seperti apa yang disukai oleh makhluk halus, terutama disukai oleh genderuwo. Kalau mereka hobinya tidur telanjang. Telanjang? Ya, Walaupun ada loh yang walaupun pakai selimut. Iya, loh pakai selimut kan ketika mau tidur, Mas. Iya. Kalau udah tidur, Lupa. Oh iya. gitu. Singkap. Makanya kalau masih mending yang berpakaian dalam, masih mending. Udah telanjang, nggak doa. Wah. Bahaya. Lengkap. Itu seperti itu. Bah, Nah, selain dari genderuwo saya masih kepo nih, Mbah. ya. Sama yang tadi buka Portal gue, buka portal gue, tutup Iya. portal gue. Ah. Gampang nanti kapan kita jelasin, Pak. Oh ya, dah Oke. siap, Mbah. Kalau genderuwo sama jerangkong itu bisanya dimusnahkan atau dipindahkan? Dipindahkan, nggak bisa dipindahkan. Oke, ada satu lagi yang paling istimewa adalah Mbah Mijan berharap bahwa kita ada yang namanya ritual berdoa sebelum tidur.
Oke, itu juga salah satu kewajiban kita. Ada yang berdoa sebelum bersenggama, juga kewajiban kita. Oke. Dan ketika Anda, para wanita, hey ladies, ketika Anda telanjang tidurnya, nggak pakai celana, nggak pakai baju, dan kalau Anda sampai ditiduri oleh genderuwo, maka dampaknya sangat berbahaya. Berbahaya, Pak. Bahayanya apa? Satu, dia akan dijauhkan dari iman. Karena terus dipacu adrenalinnya, dipacu hawa nafsunya. Itu selalu inginnya yang ya gitulah. Perhubungan intim dan sebagainya. Dan nggak pernah ada puasnya. Makanya sangat harus dan wajib sebelum tidur berdoa, atau ketika Anda sudah bersuami istri, wajib sebelum berhubungan intim membaca doa. Oke, waktu udah cukup, Mbak harus melakukan pembersihan segera. Ini jam berapa? Udah jam 2:30. Siap, Mbak. Oke. Ya. So this. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video pembicaraan berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari perjalanan dan explore kita kali ini. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis. Setiap tempat memiliki cerita, termasuk rumah kosong ini. Bondo dunyotan kinowo mati, nanging hanguripi. Eling waspodo, hambeto wilujeng rahayu. Harta benda tak akan dibawa mati, tapi urusan duniawi, harta menghidupi. Semoga kita menjadi orang yang bisa menjaga kesadaran dan keseimbangan diri dalam hidup ini. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.